nafas atas akut itu adalah infeksi yang meliputi daerah tenggorokan atau faring, kemudian daerah hidung, dan kemudian tentu komplikasinya bisa sampai ke sinusnya, kemudian di daerah laring dan juga pita suara, dan sebagian juga menyebutkan itu sampai ke bronkus termasuk trakeanya, itu di saluran nafas. Sebetulnya sudah masuk bawah karena perbatasan di saluran nafas atas dan bawah itu sebetulnya adalah pita suara. Di pita suara ke atas itu saluran nafas atas yang sebetulnya biasanya pada dokter THT lebih banyak yang menangani, sementara di bawah pita suara mulai dari trakea dan bronkus itu masuk di daerah dokter penyakit dalam atau paru-paru. Akan tetapi pada keadaan secara umum seringkali termasuk di Kemkes juga panduan-panduan tentang ISPA itu mencakup daerah sampai ke bronkus dan tentu daerah telinga ya, otitis. Nah, seberapa besar sebetulnya masalahnya? Nanti ada dokter Ina barangkali yang akan membahas tentang di anak, tetapi untuk dewasa ini termasuk penyakit yang sering menyebabkan seseorang itu datang ke praktek seorang dokter atau rumah sakit. Orang bisa 2-3 kali setahun untuk bisa batuk, pilek, dan juga karena infeksi itu datang ke rumah sakit, kira-kira bisa menyebabkan absen izin kerja mencapai dari 40% dari penyebab orang tidak masuk kerja. Nah, buat satu rumah sakit, umumnya 10% dari pasien yang datang memang keluhannya atau masalahnya adalah ini. Jadi cukup signifikan. Tentu ini akan berbeda-beda. Satu rumah sakit 10% pada kelompok dokter bedah tentu boleh dibilang hampir boleh dibilang 0%, tapi pada kelompok GP atau dokter umum atau juga dokter paru atau dokter penyakit dalam tentu angkanya menjadi lebih besar lagi. Nah, diagnosis dari yang dibuat dokter terhadap infeksi saluran nafas akut atas itu seringkali atau selalu didasari pada lokasinya. Kalau tenggorokan yang kena itu bisa disebut faringitis, kalau amandel yang kena itu tonsilitis, kalau kerongkongan bawah sampai ke pita suara itu laryngitis dan epiglotitis, kalau hidung itu rinitis, dan kalau sampai sinusnya kena rhinosinusitis. Biasanya kita melihat dari gejalanya, kalau orang sakit tenggorokan kita pikirkan itu faringotonsilitis, kalau suara serak berarti lebih ke bawah ke pita suara, kalau sampai berkaitan sama pilek, nyeri dari sekitar mata itu kita pikirkan rhinosinusitis, dan tadi saya sampaikan di beberapa kasus kita masukin otitis media, radang trakea dan bronkus itu sebagai infeksi saluran nafas akut atas. Penyebabnya apa? Sebagian besar adalah selesma. Orang menyebutnya common cold atau ke bahasa kita selesma. Dalam sehari-hari kita seringkali menyebutnya atau orang awam menyebutnya sebagai flu. Sebetulnya itu keliru karena flu adalah influenza. Influenza berbeda daripada selesma, bukan batuk pilek. Influenza adalah batuk pilek virus yang kemudian menimbulkan tidak masuk kerja. Sementara kalau orang batuk pilek dan masih jalan-jalan, umumnya itu bukan influenza. Selesma paling banyak itu adalah karena virus. Gejalanya bisa dari mulai meriang, kemudian meler, ada sumbatan hidung, bisa bersin, tenggorokan juga nyeri. Tetapi kalau nyerinya berat, kita mulai harus berpikir bakterial termasuk difteri barangkali. Dan yang khas dari virus adalah nyeri-nyeri badan. Itu yang seringkali dokter menggunakan patokannya. Kalau bakterial ngilu badannya kurang, tapi kalau virus ngilu badannya akan lebih dominan. Karena efek sistemiknya lebih banyak kalau pada virus. Kemudian 5-15% atau anggap aja 10% lah ya, kalau orang itu dengan amandel itu bisa disebabkan oleh infeksi bakterial, terutama gram positif atau Streptococcus pyogenes. 1%-nya pada pasien dengan rhinosinusitis itu juga akan berkembang jadi bakterial. Artinya apa? Sebagian besar rhinosinusitis itu virus. Tetapi yang harus diantisipasi adalah ternyata sekitar 1%-nya bisa berkembang menjadi bakteri. Nanti kita akan bahas bahwa memang ternyata tidak selalu antibiotik bisa memprofilaksis atau mencegah. Jadi tidak perlu diberikan juga kecuali sudah terjadi. Nah, demikian pula 90% pasien dan bronkitis umumnya adalah virus, tetapi ada atipikal bakteri, Bordetella pertussis, Mycoplasma, Chlamydia, itulah bakteri-bakteri yang bisa dianggap sebagai atipikal yang 10% menyebabkan infeksi atau bronkitis. Nah, disinilah menjadi kesulitannya di praktek klinik. Kenapa? Karena pada praktek klinik, walaupun cuma 10% mereka membutuhkan antibiotik, tetapi ketika miss, maka akan menjadi masalah atau tidak perbaikan dengan tanpa antibiotik. Maka kadang-kadang
beberapa dokter, tentu hanya sebagian kecil ya, beberapa dokter menjadi khawatir kalau dia tidak membaik, pasiennya nggak akan kembali dia dan lari ke dokter yang lain barangkali, sehingga kemudian dia akan terburu-buru memberikan antibiotik. Kalau kemudian karena virus itu sakitnya hanya sekitar seminggu sampai 10 hari, kalau pasien datang pada seminggu, dokter sudah bisa melihat ini membaik tidak. Kalau sudah mulai membaik, dia akan melihat virus. Kalau tidak, itu bakterial. Tapi sulitnya kalau pasien baru datang pada hari pertama, kedua, ketiga, menjadi tidak mudah untuk mendeteksi bakterial di situ. Nah, beberapa penanda bisa kita lihat kalau misalkan adanya nyeri yang atau mendadak, gejala mendadak, kemudian gejala telinga tengah juga berair, kemudian ada gejala peradangan, kita bisa berpikir otitis media yang mungkin perlu antibiotik. Kalau nyerinya sangat sekali dan apalagi batuknya tidak berhenti-berhenti, kita berpikir mungkin itu adalah bakterial. Sinusitis biasanya kita berpikir bakterial. Kemudian bronkitis, kalau slemnya itu kental, sakit, dan nyeri di dada, itu kita mulai berpikir itu ada bronkitis dan bakterial. Jadi pendekatan gejala kadang-kadang bisa membantu kita untuk menegakkan karena kultur atau penanaman bakteri membutuhkan waktu seminggu. Nah, untuk pengobatannya bagaimana? Untuk selesma itu umumnya hilang sendiri, jadi tidak dianjurkan menggunakan antibiotik. Kenapa? Karena efek samping antibiotik juga harus dipertimbangkan, risiko resistensi juga besar, dan tadi saya sampaikan belum tentu akan bisa mencegah 1% kejadian infeksi bakterial sekunder setelah infeksinya virus berlangsung seminggu lebih. Jadi belum tentu akan menguntungkan juga. Nah, sebelum kita masuk kepada antibiotik, tentu kita akan membahas dulu tentang simptomatik. Tentu saya tidak akan terlalu dalam di sini karena nanti juga ada pembahasan simptomatik, misalkan tentang batuk pada pembicara berikutnya. Tapi saya ingin menyampaikan cara berpikir seorang dokter dalam menimbang obat simptomatik. Yang prinsip pertama adalah keseimbangan antara kebutuhan fungsional pasien dan kehilangan kemampuan dokter untuk mengawasi perkembangan penyakitnya. Apa yang disebut sebagai kemampuan fungsional pasien, fungsi dari seorang manusia itu kan bekerja. Jadi keseimbangan antara kemampuan pasien atau orang itu berfungsi bekerja dibandingkan dengan kehilangan kemampuan dokter atau kita sendiri untuk mengobservasi kesembuhan atau tidak. Maksudnya gini, kalau orang panas, dikasih obat panas, maka pasien bisa bekerja karena tidak panas lagi. Tetapi kita tidak punya atau kita kehilangan kesempatan untuk mengobservasi pasien ini sembuh atau hanya hilang demamnya. Kalau dikasih obat batuk, pasiennya batuk, maka kalau dia tidak batuk, dia bisa bekerja. Tapi pada sisi yang lain, kita akan kehilangan kesempatan untuk menilai ini batuknya hilang karena simptomatiknya hilang, ataukah memang tidak batuk lagi dan sembuh. Nah, keseimbangan inilah yang harusnya idealnya dipertahankan. Bagaimana pasien tetap bisa bekerja, tapi sisi yang lain gejalanya tetap kelihatan walaupun tidak terlalu berat. Ini salah satu pertimbangan. Yang kedua adalah pertimbangan antara beresiko gejala dengan risiko pengobatan. Kalau gejalanya sampai batuknya nggak bisa berhenti-berhenti, maka kemungkinan risiko orang jadi sesak karena batuknya. Nah, sisi yang lain, efek samping obat batuk tentu punya risiko. Dengan demikian kita akan timbang antara itu. Kalau hidungnya mampet, mungkin dia sesak. Sesaknya seberapa? Bikin mati tidak? Atau di sisi yang lain, efek samping obat bikin berbahaya tidak? Nah, keseimbangan tentu itu akan menentukan seberapa tinggi dosisnya dan seberapa rendah gejala harus ditekan. Yang lain adalah kita harus memperhatikan efek yang serius. Efek itu yang harus ditekan. Contoh, dokter penyakit dalam lebih senang demam dibiarkan saja, tidak usah pakai obat. Kenapa? Karena dengan demam dia tahu masih sakit. Tapi pada anak kecil, dokter Rina barangkali nanti bisa menggambarkan tentu resiko kejang demam pada anak yang sangat kecil itu sangat berbahaya. Jadi tidak ada pilihannya, mau tidak mau demam harus ditekan. Batuk juga begitu. Kalau sampai bikin sesek, mungkin kita perlu tekan. Tapi sebaliknya, kalau dia beresiko untuk pada anak kecil menyebabkan refleks nafasnya hilang, itu beresiko untuk hipoksemia. Jadi timbangan itu juga. Pada orang tua, pada penyakit dalam, kita berhadapan dengan risiko kalau batuk sangat kencang, ada kasus-kasus yang sampai patah iganya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan untung ruginya. Terus kemudian misalkan bersin, kalau terlalu sering bersin resiko menular tentu lebih besar. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan ditekan atau tidak. Yang lain adalah tentu bagi seorang dokter yang praktek atau juga ketika kita memberi apoteker memberi obat mandiri kepada pasien, itu harus mempertimbangkan antara kepuasan pasien untuk minum obatnya dan juga dengan ketersediaan obatnya. Tentu kalau obatnya tersedia akan menjadi lebih mudah, kalau tidak tersedia pasien juga harus diberi edukasi sehingga kemudian tidak kecewa. Nah, intinya dengan data-data tadi, maka sebetulnya mengobati gejala itu nggak penting, bukan harus.
tidak ada yang salah dalam memberikan obat apapun. Tidak diberikan obat apa-apa juga tidak apa-apa.